Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya di sini ingin menjelaskan sedikit materi kita tentang sistem urinaria atau sistem perkemihan dengan dosen pengampu Ibu Nur Insani. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Asnia Cifa Darmelia dengan NIM PO 712002100032 tingkat 1B D3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Jambi. Oke, kita mulai dari pengertian. Pengertian sistem urinaria adalah serangkaian organ tubuh yang berfungsi dan bertanggung jawab terhadap pembentukan ekskresi berupa urin. Organ pembentuk terbagi menjadi 4. Yang pertama ada ginjal, 2 ureter, 3 vesika urinaria atau kandung kemih, yang keempat uretra. Baiklah, kita masuk pada organ pembentukan yang pertama, yaitu ginjal. Ginjal merupakan bagian dari sistem urinaria yang terletak di belakang dinding perut. Letak ginjal kanan lebih rendah dibanding ginjal kiri karena adanya organ hati. Bentuk ginjal menyerupai kacang kedelai. Ginjal memiliki ukuran panjang kurang lebih 11,5 cm, lebar 5-7,6 cm, dan ketebalan kurang lebih 3 cm. Adapun fungsi ginjal yang pertama, menyaring dan membuang zat sisa metabolisme dan racun dalam darah. Yang kedua, pengatur keseimbangan ion, elektronik, dan vitamin dalam tubuh. Yang ketiga, mengatur kadar air dalam tubuh. Selanjutnya, organ pembentukan yang kedua yaitu ureter. Ureter adalah organ yang berbentuk tabung kecil yang berfungsi untuk mengalirkan urin dari ginjal ke dalam vesika urinaria atau kandung kemih. Ureter memiliki panjang kurang lebih 25-30 cm dan diameter 3-4 mm. Adapun fungsi ureter yaitu saluran penghubung untuk mengeluarkan urin dari ginjal menuju kandung kemih dan mendorong urin keluar menuju kandung kemih menggunakan gerakan peristaltik. Selanjutnya, organ pembentukan yang ketiga yaitu kandung kemih. Kandung kemih merupakan organ berongga yang terdiri dari 3 lipas otot deklusor yang saling beranyam. Lapisan paling dalam disebut mukosa, lapisan tengah terdiri dari otot polos, dan lapisan paling luar adalah jaringan fibrosa. Letak kandung kemih berada di depan dinding abdomen. Ukuran urin yang sanggup ditampung oleh kandung kemih adalah sekitar 500 ml, tetapi saat sudah terisi 250 ml, maka akan dikeluarkan oleh tubuh. Adapun fungsi dari kandung kemih yaitu sebagai penampung sementara urin yang telah diproduksi oleh ginjal. Selanjutnya, adapun uretra. Uretra merupakan sebuah saluran terakhir dari sistem urinaria untuk mengeluarkan urin yang tertampung dari vesika urinaria keluar tubuh. Secara anatomis, uretra dibagi menjadi dua, yaitu uretra posterior atau belakang dan uretra anterior atau depan. Uretra dilengkapi dengan sfinkter uretra interna atau katup dalam yang terletak pada perbatasan vesika urinaria dan uretra, serta terdapat sfinkter uretra externa atau katup luar yang terletak pada perbatasan uretra posterior dan anterior. Panjang uretra wanita kurang lebih 3-5 cm, sedangkan pada pria dewasa bisa memiliki panjang kurang lebih 23-25 cm. Adapun fungsi dari uretra yaitu sebagai saluran untuk mengeluarkan urin keluar dari tubuh, yang kedua sebagai saluran untuk mengeluarkan air mani atau sperma pada pria. Selanjutnya, proses pembentukan urin. Urin terbentuk melalui rangkaian proses panjang yang terus terjadi secara berulang-ulang. Proses pembentukan urin terdiri dari 3 tahapan, yaitu 1. Filtrasi atau penyaringan, 2. Reabsorpsi atau penerapan, yang ketiga, augmentasi atau pengeluaran. Selanjutnya, proses filtrasi. Filtrasi adalah proses penyaringan darah yang mengandung zat-zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Filtrasi terjadi di glomerulus yang ada di badan Malpighi. Hasil dari filtrasi di glomerulus menuju kapsul albumen dan dihasilkan urin primer. Urin primer terdiri dari air, gula, asam amino, garam atau ion anorganik, dan urin. Selanjutnya, proses reabsorpsi. Reabsorpsi terjadi di tubulus konstruktif
proksimal yang nantinya yang akan menghasilkan urin sekunder. Urin primer yang terkumpul di kapas legomen masuk ke dalam tubulus contortus proksimal dan terjadi reabsorpsi. Pada proses ini terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh oleh dinding tubulus. Lalu masuk ke pembuluh darah yang mengelilingi tubulus. Zat-zat yang diserap kembali oleh darah antara lain glukosa, asam amino, dan ion-ion anorganik. Hasil dari reabsorpsi urin primer adalah urin sekunder yang mengandung sisa limbah nitrogen dan urea. Urin sekunder masuk ke lengkung Henle. Pada tahap ini terjadi osmosis air di lengkung Henle descendens sehingga volume urin sekunder berkurang dan menjadi pekat. Ketika urin sekunder mencapai lengkung Henle ascendens, garam Na+ dipompa keluar dari tubulus sehingga urin menjadi lebih pekat dan volume urin tetap. Selanjutnya, proses augmentasi. Dari lengkung Henle ascendens, urin sekunder akan masuk ke tubulus distal untuk masuk tahap augmentasi. Zat-zat yang dikeluarkan oleh pembuluh kapiler adalah ion hidrogen atau H+, ion kalium atau K+, NH3, dan kreatinin. Pengeluaran ion H+ ini membantu menjaga pH yang tetap dalam darah. Selama melewati tubulus distal, urin banyak kehilangan air sehingga konsentrasi urin makin pekat. Selanjutnya, urin memasuki pelvis, renalis, dan menuju ureter. Kemudian dialirkan ke vesika urinaria untuk ditampung sementara waktu. Pengeluaran urin diatur oleh otot-otot sphincter. Kandung kemih hanya mampu menampung kurang lebih 300 ml. Dilanjutkan dengan sifat fisik urin atau air kemih. Jumlah ekskresi dalam 24 jam kurang lebih 1.500 cc tergantung dari pemasukan cairan dan faktor lainnya. Warna, bening kuning muda, dan bila dibiarkan akan menjadi keruh. Warna kuning, tergantung dari kepekatan, diet obat-obatan, dan sebagainya. Bau khas air kemih bila dibiarkan lama akan berbau amoniak. Berat jenis 1015 sampai 1020. Dan yang terakhir, komposisi urin. Komposisi air kemih terdiri dari kira-kira 97% air, zat-zat sisa nitrogen dari hasil metabolisme protein, asam urea, amoniak, dan kreatinin, elektrolit, natrium, kalsium, NH3, bikarbonat, fosfat, dan sulfat, pigmen, bilirubin, dan urobilin, taksin, dan hormon. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jikalau banyak kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.